Angin rata-rata kencang mulai pukul 11 sampai pukul 7 sore. Kemudian di hari Minggu 21 Desember di beberapa wilayah Kepulauan Riau, Batam, Bintan, Lingga cukup terasa angin kencang, lautannya lebih pekat, termasuk Bangka Belitung dan juga Samudra Hindia di sisi Lampung dan Bengkulu, Selat Sunda. Dan profilnya sama, mulai jam 11 sampai jam 7. Di Kalimantan Selatan juga, di Sulawesi, khususnya di area lautan seperti di Kalimantan Selatan di area lautan, di beberapa wilayah daratannya hanya terjadi hembusan angin yang rendah. Di daratan tinggi Sulawesi Selatan juga cukup tinggi karena sampai skala 6. Di hari Senin juga masih sama, Kepulauan Riau, kuningnya pudar, namun di lautannya angin sangat kencang, skala 6, skala 7, sangat pekat sekali di lautannya. Dan di daratan tinggi Pulau Sumatera, daratan tinggi Pulau Jawa, beberapa spot itu kuningnya pekat, namun kuning pudar masih terjadi di beberapa wilayah seperti di Bogor, Serang, Cilegon, Sukabumi, Bandung, kuning pudar atau skala 4, skala 5, di Jawa Tengah juga, dan di sekitar Bali, Jawa Timur, Jember, Mataram, Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Sulawesi juga masih sama, hampir menyeluruh. Di pegunungan tingginya angin cukup kencang di daratan tinggi. Begitu juga di Kalimantan Selatan, di daratan tinggi area pegunungan Meratus, dan di Nusa Tenggara Timur, di utaranya dan sedikit wilayah seperti di timur-timur di Dili, di daratannya, dan juga beberapa wilayah di Pulau Nusa Tenggara Timur itu angin kencang, dan di lautannya apalagi. Di Papua angin di daratan tinggi hanya kuningnya pudar atau skala 4, skala 5. Kemudian lanjut ke hari Senin, beberapa wilayah bagian kecil yang kami sebutkan itu perlu kesiagaan atau skala level 3. Untuk di hari Senin tidak begitu banyak yang kuning pudar di daratan Pulau Sumatera, namun ini bisa kita lihat ini adalah di daratan tinggi Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa juga di daratan tinggi, lebih daerah kota-kota, desa-desa atau kabupaten yang lebih tinggi itu akan terdampak angin. Begitu juga di Kalimantan, di area pegunungan Meratus, Sulawesi, di area pegunungan yang ada di Sulawesi mulai dari Sulawesi Utara sampai Selatan, Nusa Tenggara Timur, beberapa wilayah di Maluku karena terbuka dan daratan, Pulau Papua. Kemudian di hari Selasa, profil angin terasa lebih kencang di beberapa wilayah itu di atas jam 11 sampai jam 7. Pulau Sumatera sendiri di daratan tidak begitu terlihat, namun di Kepulauan Riau, di sisi timur di lautan Pulau Bintan itu angin sangat kencang, skala 6, sementara di Pulau Bintannya sendiri, Pulau Batan itu hanya skala 5. Itu juga di lautan Bangka Belitung karena kuningnya sangat pekat, dan daratan tinggi Pulau Jawa masih kencang, daratan tinggi di Kalimantan, daratan tinggi Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Untuk di hari Rabu, ini mulai cukup banyak area di wilayah Pulau Sumatera yang terdampak angin skala 6. Hari Rabu tanggal 24. Seperti di Sumatera Utara, mulai dari tebing tinggi Pematang Siantar sampai Rantau Prapat itu kuningnya pekat. Kemudian di Riau bisa dilihat ini di timur Riau, Bangkinang ke bawah, begitu juga Jambi, sebagian wilayah kuning pekat. Palembang juga, Sumatera Selatan beberapa wilayah hampir 50% kuning pekat di sisi timurnya, dan juga Lampung di sisi timurnya. Untuk Kepulauan Riau juga terdampak dan siaga level 3 di Pulau Batam, di Pulau Rempang, di Pulau Galang, dan Pulau Bintan, termasuk Dabolingga karena kuningnya pekat. Begitu juga di Bangka dan Pulau Belitung, kuningnya pekat, jadi bukan hanya di laut, siaga di level 3. Beberapa wilayah di Pulau Jawa juga kuning pudarnya sudah merata, artinya angin terasa lebih kencang. Angin yang kencang berada tetap di daratan tinggi Pulau Jawa, seperti di utaranya Bandung, kemudian di selatannya Jawa Barat di arah Pelabuhan Ratu, kemudian sebagian wilayah di Yogyakarta angin terasa lebih kencang karena kuningnya juga pekat, Surakarta, Magelang, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi. Itu juga tidak luput untuk Bali, beberapa wilayah mulai dari selatan sampai ke Ubud, Padang Bay. Begitu juga Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Angin terasa kencang di skala 6, di lautannya skala 7. Untuk di Kalimantan, kuning pudarnya lebih cukup banyak, namun kuning pekatnya tidak begitu banyak di daratan, hanya di daratan tinggi. Untuk di Sulawesi, ini perlu siaga. Di tanggal 24, anginnya kuningnya pekat di beberapa wilayah seperti di luar kota, di selatannya Manado, Gorontalo, Palu, di daratan tinggi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Pare-Pare Baru, daratan tinggi di sisi timur Makassar, Jeneponto, dan beberapa sebagian wilayah di Sulawesi Tenggara. Untuk Provinsi Maluku, angin terasa kencang
di daratannya karena beberapa wilayah bisa terlihat di sini kuningnya pekat. Maluku Utara, sebagian wilayah di Ternate di utaranya kuningnya pekat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk di Papua tidak begitu banyak angin yang pekat terlihat di sini, hanya kuning pudar. Kemudian untuk tanggal 25 profilnya juga sama di beberapa wilayah yang kami sebutkan tadi, seperti tanggal 24 di wilayah yang sama tadi kami sebut, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, sebagian wilayah di Riau di sebelah timur, Jambi sebelah timur, Palembang sebelah timur, Jawa Barat, Jawa Tengah di sisi selatan dan pegunungan daratan tinggi, Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sedikit wilayah di Maluku Utara untuk siaga angin. Kemudian untuk ketinggian gelombang perlu siaga di beberapa wilayah di selatan Pulau Jawa. Sangat kami sarankan untuk tidak masuk ke area laut, khusus jika ingin berwisata. Tidak masalah untuk ke pantainya, tapi kalau tidak bisa berenang, sebaiknya jangan masuk ke laut. Di sini apabila berwarna putih itu artinya gelombang hanya 30 cm, tidak begitu kuat arusnya dan juga gelombangnya. Berwarna abu-abu 50 cm, kemudian berwarna biru muda 1 meter, berwarna biru lebih pekat 1,5 meter, berwarna hijau 2 meter, berwarna hijau muda 2,5 meter, berwarna kuning 3 meter, dan berwarna orange 4 meter. Ini fenomena yang terjadi di tanggal 20 hari Sabtu 20 Desember 2025. Gelombang laut cukup tinggi di semua daratan selatan Jawa, mulai dari Banten ujung barat sampai Pulau Jawa ujung timur Banyuwangi. Kemudian di Selat Sunda di sini terpantau ketinggian gelombang di sekitar paling tinggi 1,5 meter. Sangat kami sarankan untuk menyeberang sebelum jam 10 pagi karena ombak dan angin lebih rendah dan ringan. Di atas jam 11 sampai jam 7 malam itu akan terasa lebih kencang dan gelombang tinggi. Di hari Minggu 21 Desember profilnya juga sama di selatan Pulau Jawa, kemudian di sebagian wilayah di Bengkulu. Untuk Bengkulu sendiri, masyarakat di sana pasti sudah sangat terbiasa karena masyarakat pesisir di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, setiap tahun sudah terbiasa dengan fenomena ini, dan juga bahkan Bengkulu salah satu tujuan destinasi untuk para peselancar. Sangat banyak saat ini, bulan-bulan ini mereka datang ke Bengkulu. Dan bisa kita lihat di sini gelombang laut juga cukup tinggi di Kepulauan Riau, di utara Pulau Bintan itu sampai 2 meter, di mana dengan jarak estimasi sekitar 3 km dari daratan terdekat itu sudah mencapai 2 meter gelombangnya di tanggal 23. Kemudian di tanggal 24 profilnya juga sama, yang tinggi gelombangnya sampai 2 meter, 2,5 meter di Bengkulu, di sebelah barat, Lampung sebelah baratnya, dan selatan semua Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau di utaranya sedikit, di dekat Pulau Bintan di utaranya dan di timurnya, dan juga di utara Pulauan Natuna. Dan untuk di tanggal 25 juga masih sama, ketinggian ombak yang tinggi itu di Bengkulu, di sisi barat Lampung, semua wilayah selatan Pulau Jawa dari Banten sampai Jawa Timur. Kemudian Kepulauan Riau sudah berkurang, di perairan utara Bintan hanya 1,5 meter, termasuk juga Natuna. Untuk gelombang air laut siaga di semua pesisir Pulau Jawa untuk 1 minggu ke depan, mulai dari ujung Banten sampai Banyuwangi, karena ketinggian gelombang di sana mencapai 2 meter sampai 2,5 meter karena sudah berwarna hijau. Dan begitu juga di sisi barat Bengkulu dan juga sisi barat Lampung, dan sebagian di utara Kepulauan Riau, di utaranya Pulau Bintan dan utaranya Pulau Natuna. Terima kasih, dan tetap ikuti, pantau, dan install aplikasi BMKG, ikuti media sosial mereka untuk peringatan dini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu, stay safe, dan keep strong.